Paling lama 10 menit Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bawang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bawang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti aktivitas di hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi terkait dengan tugas BKG PJOK yang sedang saya laksanakan, di sini saya akan mempresentasikan yaitu rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi rencana tindak lanjut ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek yang harus dikolaborasikan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Dan kebetulan di SMA Negeri 1 Bawang kita sudah ada OBEL, komunitas belajar, ganti oke. Nah, langsung saja deh. Untuk judul program yang saya rencanakan yaitu Festival Senam Kreasi Ganti Oke. Karena di program ini harus berkaitan dengan pembelajaran PJOK, jadi harus ada hubungannya dengan aktivitas gerak. Nah, ini Festival Senam Kreasi Ganti Oke begitu Bapak Ibu. Khususkan ya. Kemudian untuk latar belakang sendiri kenapa saya membuat program ini, yaitu malas bergerak atau istilah gaulnya mager dalam bidang medis disebut sebagai gaya hidup sedentari. Gaya hidup sedentari itu gaya hidup yang tidak sehat begitu Bapak Ibu. Ini merujuk pada situasi ketika seseorang kurang beraktivitas fisik, seringkali mereka hanya bersantai dan jarang bergerak. Seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19, banyak aktivitas dilakukan secara online, bahkan setelah pandemi berakhir, bahkan sampai pandemi berakhir. Ini berarti saat ini semua orang bisa menjalani hampir semua aspek kehidupan mereka dengan hanya mengandalkan perangkat komputer, laptop, atau ponsel yang mereka miliki. Kemudian dengan ketersediaan berbagai perangkat elektronik ini, banyak orang menjadi enggan untuk keluar rumah karena hampir semua kebutuhan mereka dapat dipenuhi dari rumah mereka. Hal ini memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik secara keseluruhan. Kata malas bergerak sendiri menggambarkan seluruh tubuh tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa kurangnya aktivitas fisik bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Bawang, kalau kita lihat ketika pagi kosong ibu-ibu sudah melakukan aktivitas fisik, jalan santai begitu gitu Bapak Ibu, jalan sehat. Kemudian banyak faktor yang menyebabkan anak muda generasi sekarang malas bergerak. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan yang inovatif kepada generasi sekarang, khususnya peserta didik SMA Negeri 1 Bawang melalui Festival Senam Kreasi ini, agar mampu menumbuhkan motivasi kepada mereka bahwa aktivitas olahraga merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari, serta untuk menumbuhkan kreativitas gerak peserta didik. Ini latar belakang dari rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Kemudian tujuan yang pertama, mengeksplorasi kreativitas peserta didik dalam membuat dan melakukan gerakan senam kreasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan gerak aktivitas ritmik. Jadi di pembelajaran PJOK sendiri ada aktivitas ritmik yang selama ini mungkin
kita masih dalam pembelajaran itu di senam SKJ, mungkin kalau kegiatan B5, senam B5, nah ini lebih ke senam kreasi gitu. Kemudian yang ketiga, menanamkan profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Dan yang keempat, memberikan sarana pembelajaran terkait kegiatan senam kreasi untuk menyehatkan jiwa dan raga peserta didik. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, yaitu peserta didik dapat menyampaikan suara, menentukan pilihan, dan menunjukkan rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian peserta didik terlibat aktif secara nyata berdasarkan peran dan karakteristik masing-masing dalam proses pembelajaran mereka dengan perasaan senang dan gembira. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator dalam model pendidikan olahraga dengan tetap melakukan pengawasan, berkolaborasi dengan rekan guru lainnya di dalam komunitas belajar sekolah untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Kemudian guru menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan dengan proses pembelajaran PJOK dengan model pendidikan olahraga tersebut, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dilanjutkan kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu yang pertama, program kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian program kegiatan ini mencakup peserta didik kelas 10, 11, dan 12. Pelaksanaan program kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober saat memperingati HUT sekolah. Kemudian mitra dalam komunitas belajar sekolah meliputi kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai pelaksana program, dan guru mata lain sebagai pendamping peserta didik. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila kreatif, gotong royong, dan mandiri. Kemudian kapasitas yang dimiliki terutama dari SMA Negeri 1 Bawang, yang pertama aset sumber daya manusia, yaitu bahwa SMA Negeri 1 Bawang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai tupoksinya. Kemudian peserta didik dari kelas 10, 11, dan 12 yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang yang hampir sebagian besar menguasai teknologi berupa gadget untuk digunakan sebagai sumber informasi. Kemudian aset fisik, SMA Negeri 1 Bawang memiliki lingkungan alam yang sejuk, fasilitas olahraga yang sangat memadai berupa lapangan indoor, kemudian lapangan outdoor yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk melaksanakan aktivitas fisik. Kemudian aset politik, SMA Negeri 1 Bawang berdekatan dengan kantor cabang dinas wilayah 9 sehingga memudahkan untuk melakukan konsultasi atau diskusi terkait dengan program-program sekolah. Dan aset finansial, SMA Negeri 1 Bawang memiliki aset finansial berupa dana BOS dan BOP yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan peserta didik. Jadi nanti mohon kepada Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan yang membangun dari apa yang saya sampaikan terkait beberapa hal, terutama di aset-aset ini, Bapak Ibu. Kemudian rencana evaluasi program dilaksanakan secara berkala dengan sasaran peserta didik sebagai peserta dan penyelenggara, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan tenaga pendidikan sebagai rekan kolaborasi komunitas belajar sekolah, komite atau orang tua sebagai mitra dari pihak luar sekolah, serta dari guru PJOK sendiri sebagai aktor utama dalam program pembelajaran proyek ini. Evaluasi dapat berupa penyebaran survei kuesioner yang memuat refleksi dan umpan balik atau juga dengan wawancara langsung serta penilaian hasil karya. Ini terkait dengan rencana evaluasi. Kemudian kemungkinan tantangan, yang pertama kurangnya pengelolaan tim pada masing-masing kelas, kemudian motivasi yang rendah baik dari guru peserta didik sehingga proyek ini tidak berjalan secara maksimal. Kemudian yang ketiga, kurangnya aset finansial. Demikian Bapak Ibu pemaparan terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang harus saya kolaborasikan dengan komunitas belajar sekolah.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan satu atau dua. Monggo, Bu Catur. Terima kasih Pak Anggo atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa bagus sekali rencana dari perencanaan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi ini sudah sejalan dengan rencana kerja Kombel Garli kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dari kegiatan ini berhasil dengan maksimal. Seperti itu. Kami tunggu, monggo mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Catur atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Pak Bud, satu tanggapan lagi sih Pak. Terima kasih kepada moderator atau sahabat yang berada di depan untuk memberikan waktunya. Jadi istilah apa tadi? Lupa. Mager tadi. Dia malas gerak sehingga luar biasa sekali dengan adanya latar belakang mager yang mungkin berawal dari COVID-19 itu ya, sehingga Pak Anggo merencanakan untuk melaksanakan di mager apa ya tadi ya, tidak malas gerak maksud saya itu ya. Ini berupa festival ya Mas Anggo ya. Yang saya tanyakan ini antar kelas, iya antar kelas ya Mas Anggo ya, antar kelas diadakan festival dalam rangka HUT SMA Bawang ya. Ya mudah-mudahan program dari Mas Ago nanti berkoordinasi dengan sekolah dalam rangka untuk suksesnya acara ini, dan Bapak Ibu guru mohon bantuannya untuk semakin ketat mendampingi siswanya sehingga apa yang dilakukan direncanakan Pak Anggo dapat berjalan lancar dengan aset-aset yang tadi sudah disampaikan pada Pak Anggo. Itu aja Mas Anggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Gun, Bu Catur atas masukannya dan sangat bermanfaat sekali tentunya bagi saya terkait dengan perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Terakhir mungkin Bapak Ibu, memang dalam istilah gerak ini memang harus bisa kita tanamkan kepada peserta didik, karena bagaimanapun pernah ada pesan dulu dari dosen saya, kalau ingin hidup lebih lama maka bergeraklah. Jadi kepada Bapak Ibu guru pun silahkan kalau ada waktu kosong, waktu luang bisa bergerak, aktivitas fisik olahraga. Jadi beda sih Bapak Ibu, aktivitas nyapu, ngepel, kemudian babat-babat atau apa begitu, itu berbeda dengan aktivitas fisik olahraga. Karena aktivitas fisik olahraga itu terukur, terarah, seperti itu intinya. Baik, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas atensinya, atas perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan terkait dengan tugas PKG PJOK ini. Dan insya Allah nanti tanggal 10 September selesai 3 bulan, dan nanti akan dilanjut oleh kakak-kakak senior saya Pak Lutfan dan Pak Eko, yang Pak Untung masih sibuk, Pak Heri kebetulan sedang PG. Nanti Pak Lutfan dan Pak Eko akan mengikuti program yang sama juga kurang lebih selama 3 bulan. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.